Oke teman-teman, gimana kabarnya nih? Selamat datang ya. Gimana kabarnya? Sehat kan? Aman, 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 aman. Ya aman aja lah. Nggak usah nggak aman ya teman-teman. Kalian saya doakan aman ya. Hari ini mainan kripto bakal update lagi nih dan bahas mata uang kripto. Tujuannya apa? Tujuannya buat teman-teman yang belum tahu apa itu uang kripto ya, biar makin tahu lah. Jadi di sini itu pengetahuan saya simpel saja, nanti sederhana saja saya ngomongnya, mungkin akan padat, nggak begitu jelas, nggak begitu bertele-tele mungkin, atau malah bertele-tele, nggak tahu lah nanti. Jadi mau untuk disimak, kalau yang nggak mau nyimak silahkan keluar, yang ya pokoknya itulah, saya nggak menyuruh kalian apapun, yang penting kalau mau menambah wawasan silahkan, dan saya jelaskan dengan bahasa saya sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke yang berikutnya. Sejarahnya apa? Sejarahnya ada yang tahu nggak? Ya, saya di sini mainan kripto nggak bakal bahas sejarah mata uang kripto. Banyak banget nanti sejarahnya, ada banyak kan mata uang kripto itu. Nah, kita bahasnya satu aja, Bitcoin teman-teman. Bitcoin, misalnya Satoshi Nakamoto itu pencipta Bitcoin, nama samaran lah ya, mana dasar. Nah, Satoshi Nakamoto, dasarnya nggak enak, ganti pen. Satoshi Nakamoto itu pencipta Bitcoin nih, pencipta Bitcoin. Nah, katanya sih gitu. Nah, dia itu ahli sains komputer. Nah, terserah apapun. Tapi yang dikatakan di sini itu dia namanya samaran. Nih, gimana dia menciptakannya? Nah, Satoshi Nakamoto itu mengunggah masalah Bitcoin teman-teman dalam sebuah paper yang dipublikasikan pada tahun 2008. Nah, tapi tadi saya bilang dia itu masih nama samaran. Jadi kita belum tahu siapa sih pencipta Bitcoin ini. Nah, kenapa belum tahu? Karena Bitcoin ini sistemnya bersifat sangat rahasia, yang dan sulit diverifikasi. Nah, gitu teman-teman. Oke, dan dia diciptakan 2009. Ya. Lalu karena dia sudah diverifikasi tadi, kemungkinan juga yang menciptakan Bitcoin ini itu tim, bukan Satoshi Nakamoto, itu bukan perorangan tapi tim. Jadi bukan nama orang, tapi tim Satoshi Nakamoto, mungkin seperti itu. Lalu setelah Satoshi Nakamoto itu menghilang, digantikan oleh Kevin Anderson. Ya, Kevin Anderson ini ya teman-teman, digantikan oleh Kevin Anderson yang membagikan 10.000 Bitcoin secara gratis teman-teman. Bayangin lah, dulu gratis, ini nggak bisa dihapus, bisa gitu ya teman-teman. Ya, kita pakai laser aja lah ya, susah. Apa saja sih Bitcoin lagi, apa saja sih mata uang kripto itu? Nah, sebenarnya kita tahu lah, yang mungkin sering bermain uang kripto itu sudah tahu, yaitu misalnya Bitcoin, Dogecoin, Ethereum Classic, lalu Dogecoin, Dash, Monero, lalu ZK, terus yang kemarin terus Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, dan sebagainya lah, banyak Ripple dan sebagainya. Teman-teman bisa dapatkan ya tadi itu. Jadi saya katakan tadi, kalau misalnya mau perkembangan mata uang kripto itu sangat banyak sekali pemborosan kata, teman-teman, sangat banyak. Nanti dalam dalam slide-nya ini misalnya sejarah perkembangan uang Ripple. Gila, banyak banget nanti. Jadi gini banyak. Ya, makanya saya ambil aja Bitcoin tadi kan. Jadi di sini saya jelaskan kan ada berapa banyak teman-teman.
ya. Ini salah satunya aja, beberapa contoh aja. Lalu keunggulannya, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu nih apa keunggulan sama kekurangannya, keunggulan sama kelemahan mata uang kripto ini. Nah, kalau keunggulannya ya teman-teman, keunggulannya itu bertransaksinya secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, efeknya apa nanti? Efeknya itu lebih efisien, yaitu akan lebih cepat. Jadi akan masuk ke investor atau pembeli, atau ya itulah, akan langsung cepat. Kalau misalkan saya membeli barang, lalu saya menggunakan transaksi Bitcoin, itu pengirimannya akan lebih cepat daripada menggunakan atau uang fiat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu berikutnya apa? Berikutnya, transaksi menggunakan tanda tangan rahasia yang disebut dengan kriptografi. Jadi kalau misalnya di uang fiat itu biasanya pakai tanda tangan gubernur atau presiden, itu presiden bank ya, Bank Indonesia gitu, untuk presiden Bank Indonesia gitu, bla gitu kan. Nah di sini pakai tanda tangan yang rahasia menggunakan yang disebut dengan kriptografi, berfungsi untuk pengamanan sehingga tidak akan menjadi pemalsuan atau pengeluaran ganda. Jadi nggak mungkin banget kan Bitcoinnya itu dijadikan ganda gitu. Kelemahannya apa teman-teman? Kelemahannya itu karena dia bersifat langsung, tidak ada pihak ketiga, maka tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dalamnya. Jadi kalau kita kehilangan, kita mengalami kerugian, kita nggak bisa lapor kemana-mana, karena itu nggak ada pihak ketiganya, nggak ada lembaga yang bertanggung jawab lagi teman-teman kan. Nah, nggak ada yang bertanggung jawab, ya kita mau lapor kemana gitu kan, susah kan. Lalu harganya sangat fluktuatif. Nah maksudnya di sini harganya itu bisa naik drastis dan bisa turun drastis gitu. Misalnya saya beli Bitcoin, saya beli Dogecoin aja lah ini lah. Dogecoin itu jam 7 itu harganya Rp30, dan saya lihat lagi jam setengah 8 itu jadi harganya hampir setengahnya, lebih tepat setengah, jadi Rp50, atau mungkin harganya Rp10, bisa aja gitu teman-teman. Nah fluktuatif ini dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh harga pasar ya, dipengaruhi oleh penerimaan atau penolakan negara. Nah, itu juga bergantung kepada pengguna atau investor ya teman-teman. Jadi kalau misalnya penggunanya itu sedikit, mungkin harganya juga akan sedikit begitu, karena harganya lebih murah, karena ya yang beli itu aja, sedikit aja yang menggunakan, karena pasokannya masih banyak gitu teman-teman. Lalu siapa yang mengatur ini? Ya nggak ada yang ngatur sih ya, adanya blockchain ya teman-teman. Blockchain itu dua buku besar yang isinya itu sistem mata uang kripto itu. Dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri di berbagai artikel yang ada di Google ya, lalu berbagai jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan ya teman-teman. Ini saya ambil dari jurnal kalau ini. Lalu simpannya di mana? Nah ini mungkin pertanyaan berikutnya, simpannya di mana? Kalau misalnya mata uang fiat kan kita bisa simpan di bank. Nah ini kalau ini kita nggak bisa teman-teman simpan di bank. Jadi nanti kita pakai namanya file wallet ya. File wallet ini itu berada pada jaringan awan komputer lagi teman-teman. Kita pakai teknologi terus. Jadi nanti ya uangnya transfer ke itu melalui saluran blockchain. Nah nanti tetap akan terhubung melalui saluran blockchain itu teman-teman. Misalnya apa? Itu Indodax, Pintu, Binance dan sebagainya. Dan ini yang di Indonesia. Kalau misalnya yang di luar Indonesia, misalnya ada KuCoin, terus ada blockchain, terus ada blockchain terus ada apa lagi, Dogecoin gitu, ada teman-teman. Dogecoin itu ada.
yang ini khusus untuk Indonesia, jadi nanti bisa ditukarkan ke Indonesia. Nah, ini gambar Indodax ya teman-teman, gambar Indodax ini seperti ini. Dan yang saya katakan tadi, tadi ada mata uangnya sangat banyak kan. Ini misalnya ini baru 13 nih. Tadi kan beberapa, Our Bitcoin, Token Money, AIV, Axis, dan ini harganya. Nih, harga terakhir. Jadi harga terakhir, harga sebelumnya juga ada. Nih, dan ini mengalami penurunan teman-teman. Ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami kenaikan, peningkatan begitu teman-teman. Jadi 5 menit sekali bisa turun, bisa naik gitu. Lalu cara dapatnya gimana teman-teman? Nah, cara dapatnya itu teman-teman bisa mining atau nambang sendiri ya. Jadi nanti komputer teman-teman yang cepat-cepatan dapat komisi lah dari blockchain itu sendiri karena sudah memecahkan kode. Tuh. Ini mining itu kayak gini teman-teman. Ya. Ingat dia pakai VGA secara langsung ya. Jadi ini dihubungkan ke komputer. Begitu teman-teman. Hubungan komputer nanti masuklah uangnya ke wallet teman-teman. Sebenarnya kayak gitu. Kalau yang di Indodax tadi itu langsung menuju ke trading sih ya, kalau misalnya saya gitu sih. Kalau ini nanti bahas yang berikutnya, saya nggak begitu masuk ke sini sih. Nanti yang berikutnya itu cloud mining teman-teman. Nah, bedanya sama mining itu apa? Kalau mining secara langsung, kalau ini cloud mining. Jadi sini kita sewa alat, sistemnya sewa alat. Misalnya kayak Ahmadimado, Design Machine Rental Plan. Jadi mining farm di sini petani mining ya, mining Bitcoin, Ethereum sama Dogecoin kan. Ada serak suara saya teman-teman. 12 menit teman-teman, ya ampun lama ya. Maafkan saya, oke ya. 15 menit lagi mungkin. 3 menit lagi. Kalau jadi di sini Ahmadimado itu merupakan mining sekaligus cloud mining. Jadi Ahmadimado juga buka mining sendiri di rumahnya atau di mana tempat kerjanya dia lah. Dan dia itu membuka cloud mining buat teman-teman semuanya yang mau sewa alat. Jadi di sini kita juga menyewa alat menggunakan mata uang kripto juga, Dogecoin. Nah, di sini tadi kita simpen Dogecoinnya tadi itu transaksinya lewat yang tadi Indodax dan sebagainya, pintu gitu. Oke ya teman-teman. Jadi di sini hati-hati aja, yang biasanya pakai WPP itu bukan mining namanya teman-teman, itu cloud mining ya. Ingat, beda antara mining dengan cloud mining. Kalau ini cloud mining, kalau yang tadi mining gitu teman-teman. Lalu berikutnya komisi lain. Nah, komisi lain itu teman-teman bisa melihat iklan PTC. Lalu teman-teman bisa juga main voucher ya, pakai voucher pay dan sebagainya. Teman-teman bisa pakai itu ya. Ini suara saya serak sekali teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Mungkin begitu aja sih teman-teman dari saya. Nanti kalau misalnya komisi-komisi lain ini, yang ini itu sudah sering saya share gimana cara dapatnya melalui web yang biasa kita share gitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya, dan di sini saya katakan terakhir bahwa mata uang kripto ini menurut saya itu bukan uang. Jadi kalau saya mengandaikan bahwa itu adalah barang yang saya akan jual dan akan saya beli ya, seperti emas, seperti sembako, seperti beras, begitu teman-teman. Mungkin sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah rela menonton selama 15 menit. Goodbye.